Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari Kelompok 6 dengan anggota Nama yang tertera sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian syirik. Syirik sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti sekutu atau persekutuan. Secara terminologis, syirik mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Dalam arti umum, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekuasaan Allah. Sedangkan arti khusus, yaitu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang ditaati dan disembah di samping Allah. Syirik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, syirik rububiyah, yaitu keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, atau mematikan. Yang kedua, syirik uluhiyah, yaitu keyakinan ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, contoh seperti berhala atau menyembah langit atau matahari. Yang ketiga, syirik al-asma wa asifat, yaitu seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sifat Allah. Kemudian ada pula bentuk-bentuk syirik pada zaman modern seperti sekarang ini, yaitu yang pertama adalah bersumpah selain menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bersumpah harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih baik kalian diam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersumpah atas nama selain Allah termasuk dalam perilaku syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan." Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Yang kedua yaitu mendatangi tempat-tempat atau kuburan yang dikeramatkan untuk meminta pertolongan. Mendatangi tempat-tempat atau kuburan yang dikeramatkan yang banyak dilakukan sebagian orang itu termasuk tradisi yang diwarisi oleh leluhur sebelum Islam masuk di Nusantara. Masyarakatnya sangat menghormati dan mengagung-agungkan tempat-tempat yang dianggap keramat, termasuk kuburan orang yang dianggap sakti pada masanya. Terus yang ketiga adalah penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati tidak mungkin akan bangkit lagi. Dan ada pula tentang mempercayai zodiak, yang mana pada video kali ini kelompok kami mengangkat tema ini. Ramalan zodiak umumnya berisikan tentang percintaan, karir, dan keuangan seseorang sesuai dengan tanggal lahirnya. Tak heran bila akhirnya banyak seseorang yang mempercayai dan tertarik untuk membaca hal ini. Padahal dalam Islam sendiri sudah jelas dilarang hal ini dan sebaiknya dihindari. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Pada salah satu hadis, Rasulullah menjelaskan bahwasanya mereka yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu percaya terhadap apa yang dikatakan peramal tersebut, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, kemudian mempercayai apa yang dikatakan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. zodiak adalah tanda bintang seseorang yang didasarkan pada posisi matahari terhadap rasi bintang ketika orang tersebut dilahirkan. Zodiak yang dikenal sebagai lambang astrologi terdiri dari 12 rasi bintang, yaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Zodiak ini biasa digunakan sebagai ramalan nasib seseorang, yaitu suatu ramalan yang didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam zodiak. Ramalan bintang adalah sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti ia telah mempelajari cabang ilmu dari ilmu sihir. Apabila bertambah ilmu nujumnya, maka bertambah pula ilmu sihirnya." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan.
Hadis ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa ilmu nujum yang termasuk dalam hal ini adalah ramalan bintang merupakan bagian dari sihir. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa apabila ilmu nujumnya itu bertambah, maka hal ini bertambah pula ilmu sihir yang dipelajari orang tersebut. Ramalan bintang sama dengan mengetahui hal yang gaib. Seorang yang mempercayai ramalan bintang secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa ada zat selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Dia. Allah berfirman yang artinya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Surah An-Naml ayat 65. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok, sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Luqman ayat 34. Klaim bahwa ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ramalan bintang atau ramalan dukun, setiap orang yang menyatakan bahwa ia mengetahui hal yang gaib, maka pada hakikatnya ia adalah dukun, baik dia itu tukang ramal, paranormal, ahli nujum, dan lain-lain. Oleh karena itu, ramalan yang didapatkan zodiak sama saja dengan ramalan dukun. Hukum membaca ramalan bintang disamakan dengan hukum mendatangi dukun. Kesimpulan dari penjelasan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Shahi dalam kitab At-Tamhid. Hukum membaca ramalan bintang. Orang yang membaca ramalan bintang atau zodiak, baik itu di majalah koran, website, melihat di TV, ataupun mendengarkan di radio, memiliki rincian hukum seperti hukum yang mendatangi dukun, yaitu sebagai berikut. Jika ia membaca zodiak meskipun tidak membenarkan ramalan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dalilnya, barang siapa yang mendatangi para peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Jika ia membaca zodiak kemudian membenarkan ramalan zodiak tersebut, maka ia telah kufur terhadap ajaran Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai pada yang diucapkannya, maka ia telah kufur dengan wahyu yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Seseorang yang membaca zodiak dianggap mendatangi dukun sehingga salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hal ini didasarkan atas hadis berikut. Barang siapa yang mendatangi ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salatnya tidak diterima selama 40 hari adalah tidak mendapatkan pahala dan bukan salatnya menjadi tidak sah. Apalagi jika sampai percaya ramalan zodiak dianggap telah mengingkari Al-Quran, menyatakan hanya Allah mengetahui perkara gaib. Bahaya syirik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu seluruh amalannya akan gugur. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang berarti, telah diwahyukan kepada engkau dan juga Rasulullah sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik, maka akan gugurlah seluruh amalanmu. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Ancaman ini berlaku untuk umat Rasulullah dan juga umat seluruh utusan Allah sebelumnya. Demikian pula dalam ayat lain, dalam Quran surat Al-An'am ayat 88 yang berarti, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugurlah seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Ayat ini disampaikan kepada Rasulullah
Padahal mereka tentu saja tidak akan melakukan kesyirikan, karena dijaga oleh Allah. Jadi maksudnya adalah seandainya Rasulullah, yang mana beliau adalah manusia yang paling mulia, yang mana surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh beliau, juga melakukan kesyirikan, maka amalannya akan gugur. Apalagi orang-orang yang kedudukannya berada di bawah Rasulullah. Sebagai contoh, ada seorang hamba yang selama 60 tahun melakukan amal soleh, kemudian sebelum meninggal dunia, dia melakukan syirik besar. Maka amalannya selama 60 tahun tersebut, baik berupa haji, sedekah, infak, dan berbakti kepada orang tua, seluruhnya gugur. Karena dia akhiri amalannya dengan berbuat syirik besar kepada Allah. Yang kedua yaitu dosanya tidak akan diampuni. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berarti, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang Ia kehendaki. Jika seseorang meninggal dalam kondisi berbuat maksiat, misalnya sedang berzina atau karena bunuh diri, atau merampok lalu meninggal karena ditembak polisi, maka dia telah melakukan dosa besar, yang mana belum sempat bertobat sehingga terancam dengan neraka jahanam. Akan tetapi masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuninya. Berbeda halnya jika dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan belum sempat bertobat, maka mustahil diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ayat-ayat Allah, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Yang ketiga yaitu kekal di dalam neraka jahanam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 yang berarti, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam dan tidak ada penolong baginya. Ketiga musibah ini saling berkaitan. Barang siapa yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kemudian jika ia meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah dan akan dikekalkan dalam neraka. Saya di sini akan menjelaskan cara menanggulangi syirik dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat, seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan lain-lain. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Cara menanggulangi syirik selanjutnya yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan salah satu cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesakannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir dalam kurung mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
Selanjutnya itu ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah menghindari syirik. Yang pertama, menjadikan manusia yang memiliki pandangan luas. Ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta. Dia tidak akan pernah merasa asing dengan apapun yang ada di dunia. Walaupun intelektualnya menjadi lebih terbuka, pendiriannya bebas seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan tidak ada selainnya yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang. Keyakinan ini membuatnya berbeda dengan manusia lain. Ia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada makhluk ciptaan Tuhan yang manapun atau menyembah kepada siapapun. Ia tidak terpesona dengan kebesaran orang lain. Yang ketiga, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Ia menjadi orang yang tidak menyukai sifat pamer atau kepura-puraan. Orang yang beriman tidak pernah angkuh. Kelebihan harta atau kekuasaan tidak membuatnya sombong, karena ia tahu semua itu berasal dari Allah. Setiap saat Allah dapat mengambil apa yang pernah diberikannya kepada manusia. Yang keempat, membuat manusia menjadi suci dan benar. Ia yakin tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kecuali dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik. Ia yakin Tuhan berada di atas segalanya yang ada. Ia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa seluruh kekayaan yang ada di bumi dan di langit. Di seluruh kekayaan ini milik Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Perhatian ini membuat hati orang-orang yang beriman menjadi tenang serta mengisi hati mereka dengan kepuasan dan optimis untuk menghadapi masa depan. Yang kelima, memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal. Ia tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Orang beriman meyakini bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat ikut campur tangan terhadap kekuasaan Allah dalam kehidupan. Keyakinan ini membuat orang beriman sadar bahwa jika ia berbuat dan bersikap benar dan adil, maka akan meraih kesuksesan. Yang keenam, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapinya. Artinya, ketika orang beriman memutuskan untuk menjalankan perintah-perintahnya, maka ia akan mendapatkan dukungan dan pertolongan Allah. Keyakinan ini membuat orang beriman tetap kukuh dan mantap dalam menjalani kehidupannya. Mereka tidak ada kesukaran, kesakitan, dan tantangan yang dapat mematahkan semangat dan ikhtiarnya untuk mencapai kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Yang kedelapan, mengembangkan sikap damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Artinya, orang-orang beriman selalu menghindari cara-cara yang rendah dalam mencapai tujuannya. Mereka percaya bahwa kesejahteraan manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikannya kepada manusia dengan kehendaknya. Tugas manusia hanya berusaha keras untuk mendapatkannya dengan cara yang benar. Mereka mengetahui bahwa tercapainya atau tidaknya tujuan manusia dalam hidup ini tergantung pada kehendak Allah SWT semata. Jika Allah hendak memberikan rahmatnya, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghalangi. Jika Allah ingin menimpakan bencana, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Yang terakhir, 9, menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Seseorang yang beriman yakin bahwa Allah mengetahui segalanya, baik yang nyata maupun tersembunyi dari pandangan manusia. Manusia dapat menyembunyikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak dapat menyembunyikannya di hadapan Allah SWT. Semakin kukuh keyakinan seseorang, semakin patuh ia terhadap perintah Allah. Ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkannya, walaupun dalam kegelapan dan seorang diri. Kesimpulannya adalah, ramalan adalah prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Lalu, zodiak sendiri adalah seseorang yang didasarkan
pada kedudukan matahari pada tanggal lahirnya. Terdapat dua macam zodiak, yaitu zodiak tropikal dan zodiak sideral. Ilmu yang mempelajari zodiak adalah ilmu astrologi. Astrologi ini adalah ramalan yang didasarkan pada benda-benda luar angkasa, di mana kedudukan benda langit itu sedikit banyak mempengaruhi kepribadian kita. Hukum percaya pada zodiak yaitu dilarang atau haram. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Adapun dalam Quran surah An-Naml ayat 65. Akibat yang didapati dari mempercayai ramalan bintang ini adalah hilangnya kepercayaan, sulit mengambil keputusan, tidak punya semangat hidup, kufur kepada agama Islam. Sedangkan kerugian dari mempercayai ramalan zodiak ini adalah termasuk kepada perbuatan yang menyekutukan Allah atau syirik, dan ibadah sholat kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai ramalan zodiak. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.